memimpin sholat berjamaah dan berkhutbah di atas mimbar di hari Jumat, itu beliau lakukan dengan cara yang sedang saja. Sedang. Di dalam sholat berjamaah, Rasulullah SAW selalu memperhatikan orang-orang yang ikut berjamaah, sehingga pertimbangan itu menentukan cara beliau memimpin sholat dalam hal bacaan terutama. Sholat yang beliau pimpin itu cocok untuk semua umur, dan cocok untuk semua keadaan atau kondisi jamaah yang ikut dalam sholat itu, dan juga menyesuaikan dengan kondisi cuaca, apakah panas, apakah dingin di masa pelaksanaan sholat berjamaah itu semua dipertimbangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sangat bijak di dalam membimbing dan mengarahkan orang untuk melakukan ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah pertama supaya orang senang beribadah. Yang kedua, ibadah jangan sampai membuat orang menjadi jemu, menjadi bosan melaksanakannya. Di antara kebosanan dan kejemuan itu ditimbulkan karena terlalu berlebihan ya di dalam melaksanakan pekerjaan ibadah tersebut, sehingga membebani ya, bagi sebagian orang, terutama di dalam ibadah yang sifatnya dilakukan secara berjamaah. Maka diperlukanlah seorang pemimpin dalam beribadah itu memimpin dengan bijaksana, harus melihat kondisi dan keadaan, agar orang tetap senang beribadah, terutama berjamaah. Di masa Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'az bin Jabal itu diriwayatkan kalau beliau setelah ikut sholat di Masjid Nabawi ya, yang diimami oleh Rasulullah SAW, begitu sudah selesai beliau bergegas pulang ke kampung untuk mengimami sholat yang sama di kampung itu. Yang diriwayatkan di dalam riwayat ini adalah pada waktu itu sholat Isya. Jadi pulang ke kampung setelah sholat Isya bersama Rasulullah SAW untuk memimpin sholat Isya di kampung. Pada saat sholat sedang berlangsung, ada salah seorang di antara jamaah itu yang memisahkan diri dan menyelesaikan sholatnya sendiri. Mula-mulanya ikut dengan imamnya Mu'az bin Jabal. Tapi di tengah-tengah bacaan imam ini mufaraqah, memisahkan diri dan menyelesaikannya sendiri. Setelah begitu selesai, dia bergegas keluar dari tempat jamaah. Ada yang melihat orang tersebut lalu melaporkannya kepada Mu'az bin Jabal. Maka Mu'az bin Jabal waktu itu mengatakan huwa munafik. Dia adalah tergolong orang munafik yang tadi memisahkan diri dari jamaah. Ini bukan tuduhan tetapi dugaan. Melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh si laki-laki tadi itu memisahkan diri dari jamaah. Jadi memang memisahkan diri dari jamaah itu tanda-tanda di antara nifaq. Mu'az bin Jabal yang mengatakan itu pun beritanya sampai ke telinga si laki-laki tadi itu.
Maka laki-laki tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan pula kepada Nabi SAW tentang komentarnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana Rasulullah menyikapinya? Beliau panggil Muaz bin Jabal. Lalu beliau katakan, "Afattan anta ya Muaz." Diulang beliau 3 kali. "Afattan anta ya Muaz, afattan anta ya Muaz." Apakah kamu akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah orang banyak, wahai Muaz? Apakah kamu akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah orang banyak? Begitulah beliau mengulangi 3 kali. Ini sebagai satu teguran kepada salah seorang sahabat. Kenapa jam ulang? Karena sholat Isya yang diceritakan itu imamnya yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal membaca surah Al-Baqarah. Sholat Isyanya membaca surah Al-Baqarah. Jadi Rasulullah tegur ya, bahwa laki-laki yang tadi misahkan diri itu tidak bersalah, dia justru kamu yang salah. Karena cara kamu memimpin sholat berjamaah itu bisa menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya ya, membuat orang menjadi tidak nyaman dalam beribadah. Membuat orang lari dari tugas-tugas ibadahnya. Atau lari dari ingin bergabung dengan orang banyak ya, secara berjamaah. Afattan anta ya Muaz. Jadi kalau kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain kali memimpin sholat Isya itu baca saja ya wasyamsi wadhuhaha, dan baca saja atau ya Rasulullah sabbihisma rabbikal a'la dan yang seumpamanya. Begitu Rasulullah SAW bersabda. Jadi jangan lagi membacanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 3 juz lebih. Sembahyang Isya sampai jam berapa ini? Waktu laki-laki itu melaporkan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian itu, laki-laki itu mengatakan, menjelaskan kepada Rasulullah, ya, saya tidak ada maksud untuk sebenarnya tidak ingin berjamaah dengan imam yang ada itu. Tetapi di kampung kami itu ya Rasulullah, itu sebenarnya adalah waktu di saat para petani mengairi ataupun menyirami kebun-kebun kurma kami. Jadi memang orang berkebun kurma itu dia menyiraminya malam hari, mengairinya itu malam hari. Itu kalau itu sholat berjamaahnya di bawah surah Al-Baqarah itu, apabila lagi hendak kepehumaan, ibaratnya itu apabila lagi hendak ke kebun, ya. Sudah kelapahan tadahulu umpamanya, mengantuk dalam umpamanya kan kemalaman dan sebagainya. Nah itu yang dijelaskan oleh laki-laki itu ketika bertemu Rasulullah SAW. Maka kemudian dipanggil itu Muaz bin Jabal, diberikan teguran. Kalau memimpin sholat Isya yang sedang-sedang saja, seumpama tadi itu sabbihisma rabbikal a'la ya Rasulullah, atau summa wasyamsi wadhuhaha dan sebagainya, yang seumpama itu. Nah itu satu contoh Rasulullah memberikan pengarahan, dan itu kasus ya. Kenapa semestinya seorang imam itu harus berlaku bijak di dalam memilih cara memimpin sholat berjamaah ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Kemudian mengenai khutbah juga demikian. Khutbah itu jangan juga terlalu panjang. Jangan terlalu panjang sampai banyak nama ngaruh. Kada guring lagi mengaruh. Itu artinya lawas. Di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini juga disebutkan inna tulas salatir rajuli wa qisara khutbatihi
ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya ajar Rasulullah SAW, panjangnya salat seorang laki-laki dan pendeknya khutbah laki-laki itu adalah merupakan tanda-tanda pemahamannya yang baik ataupun yang dalam terhadap agama. Jadi sholat Jumat itu sepaket dengan khutbah. Jadi perbandingan antara khutbah dengan sholat itu hendaknya perbandingannya khutbah itu lebih pendek daripada sholatnya. Khutbahnya lebih pendek daripada sholatnya. Tapi pada umumnya yang terjadi terbalik. Khutbahnya panjang, merasa aja panjang imam khatibnya ini. Kenapa? Waktu sembahyangnya dihadapi ayatnya wadduha sama qul huwallahu ahad umpamanya kan. Kenapa sih dia jadi milih yang itu? Merasa ya, kalau panjangan khutbahnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini terbalik sebujurnya. Jadi hendaknya khutbah itu tidak terlampau panjang, yang inti-intinya saja. Ya. Kemudian sholatnya seperti biasa, sabis marabbikal a'la, kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah, misalnya itu. Jadi yang dimaksud sholat yang panjang itu adalah perbandingan antara sholat Jumat dengan khutbahnya, bukan sholat secara umum dalam hadis yang ulun sebutkan itu. Ya. Jangan karena dipahami hadis itu, jar Nabi, sholat yang panjang itu menunjukkan orangnya faqih, orangnya pemahaman agamanya dalam ataupun bagus. Lalu akhirnya dalam prakteknya semua sholat panjang sebenarnya. Tidak. Ini perbandingan antara khutbah dengan sholat Jumat dalam hadis Nabi SAW itu. Nah itu artinya keterangan yang lain yang menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada terutama secara khusus khatib-khatib nih, supaya jangan terlalu panjang berkhutbah. Dan khutbahnya Rasulullah SAW itu kalau kita perhatikan pendek. Bahkan ada bahkan sudah diterjemahkan juga itu khutbahnya Nabi SAW pendek sekali. Inti-intinya saja disampaikan. Dan juga khutbah beliau itu lebih menekankan kepada urusan akhirat. Ada kita nih macam-macam masalah ada di atas mimbar ini. Masalah politik ada, masalah ekonomi ada, masalah macam-macam Nah, jadi yang paling tepat itu bukan berarti tidak boleh saja. Yang paling tepat itu bagaimana mengajak para jamaah ini untuk lebih banyak fokus kepada urusan akhirat di hari Jumat itu dengan khutbahnya. Itu yang ada pada khutbahnya Rasulullah SAW yang pendek-pendek itu, memberikan peringatan-peringatan untuk orang jangan lalai urusan akhiratnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa baik khutbah ataupun sholat buat imam dan khatib dan juga imam dan sholat 5 waktu ya, untuk berlaku bijak melihat situasi dan keadaan. Jadi mengatur bagaimana apakah perlu panjang ataukah tidak perlu panjang durasinya atau waktu yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah itu. Inilah yang disebut dengan yang sedang di dalam melakukan ketaatan atau ibadah, yang tujuannya adalah
supaya umat itu senang tetap beribadah, tidak mudah bosan beribadah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW itu kan rahmatan lil alamin. Kemudian pada hadis berikutnya wan Abi Juhaifata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman wa Abi Darda fara'a Umma Darda mutabazzilatan. Faqala ma sya'nuki? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu qul fa inni sha'im. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa'akala. Falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama. Thumma zahaba yaqum faqala lahu nam. Falamma kana min akhiril laili qala Salman qumil an fasallaya jami'an. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. Dari Abi Juhaifah yang bernama Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salah satu apa yang dilakukan Rasulullah ketika berhijrah adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang penduduk Madinah yaitu Ansar. Di antara sahabat-sahabat yang dipersaudarakan itu artinya ya mangkat dan sanak bahasa kita gitu kan. Yaitu antara Salman dari kalangan muhajirin dengan Abu Darda penduduk Madinah waktu itu yang diceritakan dalam hadis ini. Dan sahabat-sahabat yang lain, beberapa di antara mereka itu sengaja Rasulullah SAW dipertemukan untuk dipersaudarakan. Nah suatu hari Sayyiduna Salman Al-Farisi lah. Yang Salman Al-Farisi. Beliau ini bukan bangsa Arab, bangsa Persia. Kelahiran Isfahan. Dulunya beragama Majusi awalnya. Merasa tidak puas beragama Majusi, pindah agama Nasrani. Jadi ceritanya ketika ada orang tua beliau itu menyuruh mengantar barang ke satu daerah, di sana melihat orang beragama Nasrani dan memperhatikan mereka beribadah dan berakhlak gitu kan. Dia tertarik kemudian pindah agama Nasrani. Cuma dia kecewa melihat para pendeta-pendeta itu kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Kehidupan cara hidup yang mereka tempuh tidak sama seperti apa yang mereka ucapkan kepada umat Nasrani waktu itu. Kecewa beliau. Jadi suatu ketika beliau bertemu dengan orang-orang dari Jazirah Arab, tertarik, kemudian melihat langsung dan masuk Islam. Nah itu sekelumit tentang Salman Al-Farisi. Dulu dari kalangan keluarga bangsawan waktu di Isfahan itu. Jadi bukan dari kalangan rendahan, budak atau apa enggak. Nah, lalu akhirnya masuk Islam dan terus menyertai Rasulullah SAW dalam berbagai tugas-tugas penting. Bahkan banyak jasa-jasa beliau di dalam jihad fisabilillah, terutama dalam mengatur strategi peperangan yang menguntungkan umat Islam. Nah, ini dipersaudarakan dengan penduduk Madinah, Abu Darda. Abu Darda itu panggilan lah. Jadi nama beliau itu Umair. Ya, Umair bin Malik, ada yang mengatakan Umair bin Amir. Pada suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini mengunjungi saudara beliau ini Abu Darda ini.
saudara ini bukan saudara-saudara, saudara karena dipersaudara Rasulullah SAW. Nah waktu itu yang ada di rumah adalah istri Abu Darda, ya disebut dengan Ummu Darda. Ummu Darda. Jadi Abu Darda pasangannya Ummu Darda. Nah, cuma beliau agak kaget melihat istri sahabatnya ini atau istri saudara ini. Kenapa? Mutabazzilah. Pakaiannya itu memakai pakaian yang lusuh. Nah. Lalu ditanya, karena penasaran melihat kondisi seperti itu. Masya mungkin. Nah, kenapa kamu seperti ini? Artinya penampilan itu ya kayak kerusuhan lah kira-kira begitu kan. Nah, dijawab aku ka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Dan sanak ikam Abu Darda itu Salman bahasa Banjarnya ini. Kada ketujuh lawan dunia. Kada ketujuh lawan dunia. Dunia itu ya termasuk istrinya itu dunia juga. Maksudnya urusan ya suami dengan istri lah. Faja Abu Darda, kemudian setelah itu datang tidak lama kemudian datang Abu Darda. Tadi waktu datang Salman mengunjungi itu tidak ada. Datang oleh Sayyidina Salman dibuatkan makanan. Faqala lahu qul oleh saudaraku makan ini makan. Jadi unjar Abu Darda, maaf dang sanak, ulun lagi puasa. Tetapi apa jar Salman radhiyallahu anhu? Aku tidak akan makan kalau kamu tidak ikut makan. Wah, gimana nih? Akhirnya Abu Darda makan. Fa'akala. Ketika malam tiba, ya, jadi nginap ini Sayyidina Salman yang di tempat dang sanak Abu Darda. Bangun malam Sayyidina Abu Darda ini, sholat bangun sampai malam. Jadi ujar Sayyidina Salman, oh guring dang sanak. Guring pina mata sayu tuh nah, bawa guring dulu. Guring akhirnya Abu Darda. Kada lawas bangun pulang. Jadi ujar Sayyidina Salman guring, satu matnya guring dulu. Nah, akhirnya guring. Pas di penghujung malam bangun pulang. Bangun juga Sayyidina Salman. Ya, Sayyidina Abu Darda bangun, Sayyidina Salman bangun, lalu dua-duanya mengerjakan sholat tahajud. Lalu ujar Sayyidina Salman kepada dang sanak nih Abu Darda. Sesungguhnya ya Tuhan engkau itu punya hak terhadap diri engkau. Sesungguhnya tubuh engkau itu punya hak terhadap diri engkau. Sesungguhnya istri engkau itu punya hak ya terhadap engkau. Maka yang punya hak itu berikan haknya. Ada hak Allah, ada hak tubuh, ada hak istri. Tunaikan itu. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Salman ini adalah juga yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Bahwa ada hak Allah, ada tugas kita adalah berkewajiban menunaikan hak Allah. Ya, ada hak tubuh, tugas kita adalah memperhatikan apa kewajiban kita terhadap tubuh, merawat, menjaga. Ya. Ada hak keluarga, ada hak istri, ada kewajiban suami untuk memperhatikan hak istri dan seterusnya. Itu sabda Rasulullah SAW yang kemudian diteruskan oleh Sayyidina Salman memberikan nasihat kepada dang sanak ini, dang sanak Abu Darda ini. Lalu datanglah Abu Darda ini menemui Rasulullah SAW menceritakan tentang kunjungan dang sanak tadi Sayyidina Salman. Sampai pada bagian terakhir tadi itu Rasulullah menyimak
Lalu Rasulullah kemudian menanggapi, ya Rasulullah, shadaqa Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman. Benar tindakan yang ditunjukkan oleh Salman dalam menasihati engkau itu, wahai Abu Darda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, ada beberapa faedah dari cerita singkat ini. Pertama, ya rahimakumullah, di dalam agama kita memang dianjurkan untuk kita lebih merekatkan hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun tidak ada hubungan nasab antara yang satu dengan yang lain, untuk kita menjalin hubungan persaudaraan. Ya. Jadi kalau ada mengangkat dang sanak, itu satu hal yang sangat terpuji, sangat bagus. Itu akan semakin mendekatkan hati kita dengan yang kita angkat itu sebagai dang sanak kita. Tetapi mengangkat dang sanak itu bukan berarti lo kemudian membolehkan sesuatu yang diharamkan dalam agama, ya, terutama antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan karena sudah menganggap mengangkat dang sanak, nah diangkat dang sanak ini bebinian lah, apa ngarinya itu. Lalu cara bergaulnya seperti dang sanak seorang bujuran gitu, nah. Cara bergaul seorang bujuran gitu. Ya, masyaallah. Kemudian yang kedua, bahwa dibenarkan dalam agama ini, bahkan ada sesuatu hal yang terjadi di masa Rasulullah SAW untuk apa ya? Ya menginap begitu kan? Menginap di apa? Di dang sanak angkat tadilah begitu kan. Nah, mengenai Ummu Darda tadi yang berpakaian lusuh itu, kenapa jadi ini dianggap sebagai satu pemandangan yang tidak patut ya, terjadi dalam lingkungan keluarga? Memang seharusnya seorang istri di rumah itu berpakaian yang bagus lah di hadapan suami itu. Jangan terbalik ini. Bila keluar rumah, bina masya Allah, tabarakallah. Nah, tapi bila di rumah betilasan atau sembomenya kan hari-hari betilasan aja. Nah, betilasan itu apa artinya? Ya, pakaian kayak itu bang itu. Nah, coba ini ngarin nang betilasan dari sini. Nah, mutabazzilah. Jadi heran ini Sayyidina Salman ini kenapa ikam di rumah nang kayak ini? Kayak apa laki? Nah, rupanya ada alasan yang disampaikan. Apa alasannya itu? Mbah lakiku tuh kada tahu di dunia, tahu lah nyawa. Makanya gitu kan. Artinya lawan istri sendiri aja kada tertarik gitu nah. Jadi buat apa ibaratnya hias di rumah kada tertarik memang laki ini. Ya, bahasanya kayak itulah kira-kira. Oh, rupanya tahulah alasannya itu kan Sayyidina Salman, maka begitu datang Sayyidina Abu Darda itu ditegur, dinasihati, jangan kayak itu ikam jangan egois gitu kan. Ini bukan masalah urusan ikam pribadi, berkeluarga ini itu ada hak istri kamu juga untuk kamu tertarik dengan istri kamu itu karena ada hak dia gitu kan. Nah, apalagi melihat setelah malam itu, wah ini kada benar ini kada siang, kada malam, sama aja ini lawan bini ini nih. Iya kan? Ya. Siang urusan ibadah aja kada tahu di bini, ke malam sama aja sekalinya. Bawa malaman ibadah aja kada taharungi lagi mamanya begitu kan. Nah, jadi makanya Salman guring sana. Ayo bangun suruh guring pulang. Nah, dari penghujung malam baru mereka melaksanakan sama-sama tahajud. Nah, jadi sama-sama tahajud ini yang semua itu artinya berjamaah. Jadi dibenarkan dalam agama itu untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Dari situlah kemudian para ulama itu mengkiaskan kepada sholat-sholat yang lain untuk berjamaah. Ada yang melaksanakan sholat duha berjamaah, ada yang walaupun memang tidak ada keterangan sholat duha berjamaah. Nah, tapi lalu kemudian ada sebagian ulama membolehkan itu karena mengkias kepada sholat sunat berjamaah tahajudnya Rasulullah SAW. Ada dengan Abdullah bin Abbas
riwayatnya, ada dengan Abdullah bin Mas'ud riwayatnya, ada dengan Hudzaifah radhiyallahu an, dan ini adalah praktek lain dari kalangan sahabat. Itu menunjukkan bahwa sudah biasa di masa Rasulullah SAW itu Rasulullah dengan sahabat, sahabat dengan sahabat, mereka melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah itu. Nah, pada saat itulah memberikan nasihat. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah apa ngarinya itu, tujuan orang bersaudara itu untuk bisa mengingatkan saudaranya. Ya, jadi tujuan orang bersaudara atau bermasyarakat itu untuk saling mengingatkan, ya, bagaimana sebaiknya orang menempuh jalan hidupnya, terutama dalam hal memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tugas-tugas kewajibannya sehari-hari. Ya tidak usah kita jauh-jauh, orang hidup berkeluarga itu kan itu sudah artinya hidup didampingi oleh yang lain. Untuk apa tujuannya? Untuk saling mengingatkan itu. Untuk saling mengingatkan, menasihati, ya membimbing. Jadi jamaah rahimakumullah, tarbiyah ataupun pendidikan yang ditanamkan di dalam agama itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk membentuk lingkungan yang baik di dalam rangka kita mendidik diri kita ataupun mendidik orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu menciptakan lingkungan saling mengingatkan itu, atau dalam bahasa Quran wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi jangan orang berkawan atau bersahabat itu karena hanya tertarik duitnya saja umpamanya kan, atau kelucuannya saja umpamanya kan, itu apa saja yang mungkin kita ambil dari orang itu dalam bersahabat atau berkawan. Tapi tujuan kita berkawan bersahabat itu untuk saling mengingatkan itu. Di saat kita lalai, ada orang yang bisa mengingatkan kita terhadap kelalaian kita. Ya. Saat kita menyimpang dari tugas kita, ada juga yang menasihati kita untuk ya kembali kepada cara-cara yang benar dalam melaksanakan tugas kita itu. Begitulah seterusnya. Hadis ini banyak sekali faidahnya kalau kita simak. Tapi intinya berkaitan dengan bab kita ini adalah bahwa makruh sebenarnya hukumnya kita memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas seperti dari peringatan yang disampaikan oleh Sayyiduna Salman radhiyallahu anhu itu. Peringatan itu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bahwa istri kamu punya hak, tubuh kamu punya hak. Sebagaimana Allah juga punya hak terhadap kamu itu. Ini kan Abu Darda ini hendak bisa malaman pulang kisahnya ini kan. Kan memang sudah dapat kabar Jepang dari Nang Bini ini. Abu Darda itu pokoknya aku ini kada dihirani sama sekali. Kada siang, kada malam. Ibadah aja urusannya. Jadi aku ini jadi pajangan aja. Ibaratnya di rumah. Ibaratnya bahasa kitanya gitu lah. Nah ini sudah dianggap berlebihan. Jadi kesimpulan ulama mengatakan itu makruh. Kalau orang berlebihan dalam urusan ibadah lalu akhirnya mengabaikan urusan-urusan yang lain, ya. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau cerita yang disebutkan dalam hadis ini. Nah ini di situ faedah hadis ini berkaitan dengan berlaku sedang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dulu jamaah rahimakumullah apa yang dapat kita sampaikan pada pengajian kita subuh menjelang pagi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Jadi guru kita menjelaskan tentang cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk sebuah hadis. Sebagainya adalah sedang. Oleh karena itu
Guru sudah menjelaskan yang mungkin ada di antara jemaah yang kurang jelas apa yang guru kita jelaskan. Persilahkan untuk bisa bertakun atau bertanya kepada guru. Dipersilahkan. Beliau Ustadz silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati guru, ulun suah mendengar ceramah. Cuma itu waktu itu kada sempat menangkap lengkap apakah itu dari hadis bahwa Sidin mengatakan waktu Rasul itu terbagi kepada 3. Pertama adalah juz'un lillah, yang kedua adalah juz'un lil mujtama', dan yang ketiga itu adalah juz'un li nafsi. Juz'un li nafsi ini termasuk hak-hak keluarga. Nah, yang ulun tanyakan ini, ada itu dari hadis atau dari riwayat apa itu, sehingga kata beliau bahwa Rasul itu sangat ketat dalam dalam pembagian waktu itu. Jadi satu contoh, apabila sudah sudah azan itu, dalam riwayat itu kata Siti Aisyah sebagai istri Rasul itu demikian meloncat segera memenuhi panggilan Allah itu. Nah, dalam bahasa Banjarnya itu model kada pinandu lagi lan bini gitu, karena itu sudah hak Allah. Nah, itu aja. Mudah-mudahan apakah itu bersumber dari hadis atau ada riwayat-riwayat. Sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa yang disampaikan tentang pembagian 3 waktu itu, sejauh ini ulun belum tahu kalau ada hadis berkaitan dengan Rasulullah membagi 3 bagian itu. Tapi yang mungkin pernah ulun tahu itu penjelasan dari Nabi tentang Nabi Daud alaihissalam di dalam membagi waktunya. Kemudian kalaupun ada yang menyampaikan itu, barangkali misalnya itu adalah kesimpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat dibaca dari hadis Nabi tentang keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disimpulkan bahwa Nabi itu, jadi kesimpulan dari kebiasaan-kebiasaan beliau itu, kalau beliau menjadikan 3 bahagian itu. Nah, itu kesimpulan, kemungkinan begitu insyaallah. Jadi ada 2 yang tadi disebutkan. Yang pertama itu tentang Nabi Daud alaihissalam dalam membagi waktu malam beliau, yang 3 bagian itu. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah itu kesimpulan dari ulama setelah mengamati dari berbagai sumber, kalau kebiasaan Rasulullah SAW itu dapat dibagi menjadi 3 bahagian tersebut. Adapun yang Jerpian tadi beruncat itu kan, begitu mendengar anjan untuk kemudian beruncat, itu adalah hadis berkaitan dengan kekhusyuan salatnya Rasulullah SAW, di mana kalau sudah datang waktu salat itu, maka biarpun keluarga itu lagi abut misalnya atau apa, itu beliau tidak peduli. Artinya kadang mengganggu suasana ibadah beliau. Nah, itu kuatnya khusyuk. Kalau kita kada kawa kan, kalau kita kada kawa di tengah-tengah orang lagi abut itu sembahyang umpamanya, itu kada kawa. Tapi kalau Rasulullah SAW sholat sunat kah atau sholat fardu kah, jadi begitu kuatnya khusyuk Rasulullah SAW itu sampai
ada kegiatan di sekitar beliau itu beliau tidak terbawa lah oleh suasana itu. Nah, jadi memang itu salah satunya. Dan juga memang sekaligus juga itu keterangan bahwa Rasulullah SAW itu memang kalau datang waktu sholat atau atau azan dikumandangkan, maka beliau bersegera untuk memenuhi panggilan azan itu dan meninggalkan tugas-tugas yang lain. Itu kalau menyangkut yang fardu. Tapi ada kalanya Rasulullah SAW sekalipun itu azan sudah berkumandang, kemudian beliau menyelesaikan pekerjaan atau tugas beliau. Sementara ada sholat sunat yang mestinya dilakukan di waktu itu beliau tinggalkan. Namun pulang setelah selesai fardu itu, beliau kemudian mengqadha sholat sunat yang beliau tinggalkan karena ada halangan pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah itu juga ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Jadi jangan heran kalau ada sholat-sholat sunat yang mestinya dilakukan sebelum kefarduan, tapi kemudian beliau tunda setelah kefarduan itu beliau laksanakan. Keterangannya adalah karena di waktu itu beliau sedang harus menyelesaikan tugas beliau itu yang tidak bisa ditunda-tunda. Jadi fardu, kemudian nanti setelah itu beliau mengerjakan sholat sunat yang sebelumnya, yang biasanya beliau jaga, beliau pelihara sholat sunat sebelumnya itu tetap beliau kerjakan, tetapi mengerjakannya sesudah. Nah termasuk juga ada kesibukan beliau itu macam-macam lah kesibukannya kan. Ada juga kesibukan malam hari yang sampai akhirnya menunda sholat sunat subuh beliau itu sesudah harinya tarang, jam-jam 7 itu. Sholat sunat apa itu? Sunat yang sebelum subuh itu. Ada juga beliau mengajarkan seperti itu sewaktu-waktu. Karena beliau harus mungkin menyelesaikan persiapan-persiapan apa yang harus beliau lakukan untuk di hari itu dan sebagainya yang tidak bisa ditunda. Nah, jadi itu yang Allah. Jadi tidak bersifat mutlak juga cerita Sayyidatina Aisyah tentang Rasulullah SAW itu bila mendengar azan lalu kemudian meninggalkan keluarga, seolah tidak kenal dengan keluarga itu, selalu seperti itu setiap waktu. Ada sewaktu-waktu memang Rasulullah SAW itu juga masih mentoleransi gitu kan waktu itu untuk pekerjaan yang lain yang mungkin dianggap lebih penting daripada semuanya penting daripada sholat sunat. Itu kan sunat. Mungkin ada tugas yang sifatnya wajib yang harus diselesaikan waktu itu, wajib diselesaikan waktu itu. Berkaitan dengan kepentingan umat, maka beliau akan menyelesaikan itu. Sementara sholat sunat itu kan sifatnya sunat, kemudian sifatnya pribadi, itu masih bisa dikerjakan nanti di waktu lain. Nah itu juga menjadi keterangan kalau sholat sunat kita itu bisa saja diqadha, asalkan ya syaratnya kalau sholat sunat yang kita qadha itulah sholat sunat yang selalu kita kerjakan secara rutin di waktunya. Tapi sewaktu-waktu kita mungkin ada kesibukan yang mendesak sehingga tidak sempat. Nah itu bisa dikerjakan nanti di lain. Seperti sholat sunat subuh itu yang 2 rakaat yang nilainya kata Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya itu. Karena bangunnya kita agak lama gitu kan, berdadas tulak ke masjid, sampai masjid udah orang berdiri qiyam untuk sholat fardu. Nah bagaimana nasib sholat sunat kita yang setiap hari kita jaga itu? Bisa saja kita kerjakan saat ini misalnya dengan niat menunaikan sholat yang tadi tidak sempat kita kerjakan. Cuma syaratnya itu kalau kita punya kebiasaan rutin mengerjakan sholat sunat itu. Jadi dalam keterangan fikih itu, kenapa bisa diqadha? Karena dia mirip dengan yang fardu. Di mana miripnya dengan yang fardu? Karena kebiasaan kita yang menjaga terus-menerus untuk mengerjakan itu di waktunya.
Seperti kita mengerjakan sholat fardu kita itu. Kan sholat fardu kalau misalnya kelewatan waktunya tetap harus dikerjakan di luar waktunya, yang disebut dengan mengqadha'nya itu. Maka itu juga berlaku pada sholat sunat, tapi sholat sunat yang memang selalu kita jaga, kita kerjakan di waktunya. Tapi sewaktu-waktu mungkin tidak sempat, mungkin apa sebabnya, nah itu bisa dikerjakan. Qabliyah zuhur umpamanya kan, kada sempat. Itu bisa saja qabliyah zuhur itu gabung nanti dengan ba'diyah. Ba'diyah zuhur. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, demikian yang saya mau sampaikan. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup mungkin lah. Sudah cukup jelas guru menjelaskan, dan ini sebagai yang modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu guru dipersilakan untuk berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairun zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.